Penantian proyek tol Getaci untuk bisa terwujud semakin tidak menentu. Setelah calon jalan tol terpanjang di Indonesia itu tak masuk dalam daftar proyek jalan tol yang masuk proyek strategi nasional PSN di era Presiden Prabowo. Proyek tol Getaci memang sudah memperlihatkan tanda-tanda akan tersendat setelah proses pembebasan lahan mengalami kevakuman sejak akhir tahun 2024. Kalaupun pada tanggal 20 Januari 2025 ada aktivitas pembayaran uang ganti rugi di 3 desa di Kabupaten Garut, pembayaran itu sifatnya penuntasan saja. Ketika itu, ada aktivitas pembayaran uang ganti rugi kepada warga pemilik lahan di Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, serta Desa Garsari dan Desa Karangtengah, Kecamatan Kadungora, yang dilaksanakan pada 20 Januari 2025. Namun pembayaran itu sifatnya penuntasan saja, sebab pembayaran uang ganti rugi di ketiga desa itu sebenarnya sebagian besar sudah selesai pada tahun lalu. Namun ada sejumlah warga karena masalah administrasi akhirnya baru bisa diselesaikan pembayarannya pada 20 Januari 2025. Praktis sejak akhir tahun 2024 tidak ada lagi pembebasan lahan baru. Padahal proses pembebasan lahan di proyek tol Getaci baru dilakukan di ruas Gede Bage hingga Garut Utara sepanjang 44,85 km. Padahal pembangunan prioritas yang sudah ditetapkan adalah Gede Bage hingga Tasikmalaya sepanjang sekitar 79 km. Penantian terwujudnya proyek tol Getaci kian tak menentu setelah calon jalan tol terpanjang di Indonesia itu tak masuk dalam daftar PSN di era Presiden Prabowo. Proyek jalan tol yang semula akan membentang dari Gede Bage Bandung hingga Cilacap Jawa Tengah itu tak masuk dalam proyek pembangunan jangka menengah nasional RPJMN 2025 hingga 2029. Seperti diketahui, Presiden Prabowo baru saja menetapkan 77 PSN yang akan menjadi prioritas pembangunan di era masa pemerintahannya itu. Ke-77 PSN itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN tahun 2025 hingga 2029. Adapun ke-77 PSN itu terdiri dari 29 PSN baru dan 48 PSN lanjutan dari era Presiden Jokowi. Sayangnya di antara 77 PSN itu tidak tercantum proyek tol Getaci yang di era Presiden Jokowi masuk dalam PSN. Dalam RPJMN tersebut, Prabowo hanya menetapkan 4 PSN jalan tol. Tol Gilimanuk Mengwi dan Tol Getaci yang merupakan PSN di era pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak termasuk di dalamnya. Meski demikian, Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Wilan Oktavian mengatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan kejelasan lebih lanjut dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas KPPIP terkait status PSN pada proyek Tol Gilimanuk Mengwi maupun Tol Getaci. Wilan menjelaskan, saat ini proses pelelangan 2 tol terpanjang di Jawa dan Bali itu masih dalam tahap pengkajian ulang di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur DJPI sebelum kembali dilakukan pelelangan dalam waktu dekat. Jadi statusnya yang PSN dulu tuh seperti apa kita belum tahu. Jadi itu rasanya belum pernah ada penjelasan dari KPPIP, jadi belum tahu posisinya proyek yang tak masuk RPJMN di mana gitu dengan terbitnya RPJMN yang 77 PSN itu, ujarnya. Sebelumnya, salah satu anggota Badan Pengawas Jalan Tol BPJT Kementerian PU, Sony Wibowo mengatakan bahwa saat ini proyek tol Getaci dilakukan hitung ulang. Hal itu sejalan dengan adanya kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran. Semula, Kementerian PU mentargetkan lelang ulang proyek tol Getaci akan bisa dilaksanakan pada awal tahun 2025. Namun dengan perkembangan terbaru, kepastiannya makin tidak jelas. Padahal menurut Sony sebenarnya sudah ada calon investor yang sudah melakukan penjajakan terhadap proyek jalan tol tersebut, namun baru tahapan itu saja karena tahapan pendaftaran atau prakualifikasi belum juga dimulai. Seperti diketahui, Tol Getaci pada rencana awal akan membentang dari Gede Bage hingga Cilacap sepanjang 206,65 km dengan biaya investasi 56 triliun dan lelang sudah dilakukan pada akhir tahun 2021.
Namun karena konsorsium pemenang lelang akhirnya dibatalkan, kemudian proyek harus dilakukan lelang ulang dan mengalami beberapa perubahan rencana. Kementerian PUPR ketika itu menetapkan pembangunan prioritas dari Gedebage hingga Ciamis sepanjang 108,3 km dengan biaya investasi sekitar 37 triliun. Dalam perkembangannya, pembangunan prioritas terus mengalami penyusutan menjadi ruas Gedebage hingga Tasikmalaya sepanjang 79 km dengan biaya investasi sekitar 29 triliun. Nah, itulah informasi terkini tol Getaci yang kian tak menentu. Ikuti terus update terbaru informasi jalan tol hanya di channel Tolku. Sampai jumpa di informasi tol lainnya. Jangan lupa support kami dengan like video ini dan subscribe channel Tolku ini. Terima kasih.